Alhamdulillah kalau untuk pencapaiannya sudah sangat banyak nih, Mbak. Dari mahasiswa kami ada, yang juara satu genre Kota Genre Kota Pekalongan, Pekalongan. terus juara 2 Harapan 2 genre untuk Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Stop Map Story Mahasiswa AP. Nah, di sini kita udah bersama dengan special guest star kita, yaitu Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran, Bapak Arya Mulia Pradana. Nah, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Mbak, Alhamdulillah, gimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah juga nih Pak, Alhamdulillah. baik sekali. Untuk Bapak Arya Mulia Pradana SPSIMA. Nah, Betul. SPSIMA itu bisa diceritakan Pak, itu tentang apa ya? Iya. Jadi SPSIMA itu background pendidikan saya, Mbak. Jadi, saya S1 lulusan di psikologi dan S2-nya di Magister Ilmu Administrasi, Mbak. Oh, sebelum Bapak akhirnya memilih untuk mengajar sebagai Iya, dosen betul, di betul. sini, Bapak sebelumnya sudah berprofesi sebagai apa dan di mana ya Pak pekerjaannya? Iya, baik. Jadi, sebelum saya bergabung di Politeknik Pusmanu, saya itu, bekerja di suatu Bekerja. perusahaan, mulai dari sales sampai ke HRD. Jadi kalau di sales itu saya sekitar, 2 tahun, kalau di HRD sekitar 10 tahunan. Total ya sekitar 12 tahun, saya bekerja. Itu di mana? Di Jakarta? Itu di Jakarta semua, Oh, di Mbak. Jakarta. Berarti akhirnya hijrah ke sini ya, Pak? Betul sekali. Oh. Saya pindah ke Pekalongan, dari Jakarta ke Pekalongan, Mbak. Oh, itu sebelumnya beradaptasinya itu susah apa enggak ya, Pak? Dari Jakarta ke sini gitu. Kalau adaptasi alhamdulillah bisa menyesuaikan, mungkin karena saya harus penyesuaian di kayak contohnya kayak makanan, terus Betul. budayanya, jadi saya harus Beda jauh ya. beda sih, tapi tetap bisa saya bisa beradaptasi dengan baik seperti itu. Gitu, Mbak. Bapak sudah menjabat sebagai ketua prodi ini sudah berapa tahun? Saya mulai jadi kaprodi dari 2016 sampai tahun ini. Sampai berlanjut sampai sekarang. Sebelum menjadi ketua program studi ini ada kesibukan lain nggak ya Pak? Ya. Saya dengar-dengar kan Bapak dulunya itu penulis juga. Ya betul Mbak. Saya sebelum masuk di dosen, alhamdulillah saya penulis, ada 2 buku yang sudah saya terbitkan Mbak, seperti itu. Kalau nggak salah di bidang HRD dan satu lagi sama teknik wawancara dan membuat surat lamaran kerja seperti itu Mbak. Oh, berarti sampai sekarang masih menulis apa tidak? Alhamdulillah masih menulis. Ini sedang saya buat menulis juga. Jadi saya dengan teman-teman dosen lagi buat buku untuk menulis buku ajar atau buku-buku yang lainnya di bidang ilmu administrasi maupun administrasi perkantoran seperti itu. Selama Bapak menjabat sebagai ketua program studi ini, ada tantangannya nggak Pak, dan apa aja sih keluh kesah menjadi seorang ketua program studi? Ya, kalau keluh kesah enggak lah ya, tapi kita ada apa ya namanya ya, tantangan menarik jadi kaprodi itu, karena saya sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memanage prodi saya, terus bisa memanage mahasiswa saya dan memanage dosen juga sampai dan juga membuat kayak apa ya, target untuk di prodi administrasi perkantoran itu bagaimana, terus pencapaiannya apa saja, seperti itu sih Mbak. Jadi ada ibaratnya kita mengatur strategi untuk prodi itu bagaimana. Menyinggung soal pencapaian tadi, selama Bapak menjadi ketua program studi, pencapaian apa sih yang udah diraih oleh prodi ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk pencapaiannya sudah sangat banyak nih Mbak. Dari mahasiswa kami ada yang juara 1 genre Kota Pekalongan,
terus juara 2 harapan 2 genre untuk Provinsi Jawa Tengah. Terus ada juga yang lomba e-sport ya, juara 3. Terus ada juga masuk 16 besar untuk karya tulis ilmiah tingkat nasional. Terus ada juga dari bidang tentang apa nih? Saya lupa. Kayaknya pencaksilat, olahraga. Pencaksilat juga. Ya, jadi ada mahasiswa kami yang gemar olahraga, ikut olahraga dan alhamdulillah dapat juara di pencaksilat. Terus ada juga yang dari taekwondo juga, Mbak. Taekwondo, pencaksilat ada juga. Wah, banyak sekali ya, Pak. Alhamdulillah. Itu kan mahasiswanya. Betul sekali. Untuk dosennya itu ada prestasinya juga ya, Pak? Kalau dosen-dosen kami itu alhamdulillah kita dapat hibah dosen pemula. Terus ada juga dosen kami membimbing mahasiswa yang pemenang PKM selama 2 kali. Terus tahun ini pun juga ada mahasiswa dosen kami yang lulus sertifikasi dosen. Alhamdulillah. Wah, hebat sekali ya program studi administrasi perkantoran ini. Tepuk tangan dong Mbak. Terima kasih. Itu juga buat pertimbangan ya buat teman-teman yang ingin bergabung dengan program studi kita. Nanti kita cantumkan linknya di bawah ini ya. Jadi kita mengoptimalkan mahasiswa kita untuk berprestasi baik yang non akademik maupun akademik termasuk dosen-dosennya pun juga sama. Seperti itu sih, Mbak. Untuk di program studi AP ini apa aja sih hal yang dipelajari? Ya. Jadi program studi administrasi perkantoran atau kita menyebutnya AP ya. AP gitu kan. Kita akan mempelajari banyak ilmu-ilmu baru gitu ya, seperti manajemen perkantoran, terus kesekretariatan, manajemen kearsipan, terus manajemen SDM, terus K3 perkantoran, terus ada juga manajemen pelayanan publik, ada juga manajemen kehumasan dan protokoler, terus kita juga ada mata kuliah kewirausahaan, Mbak. Gitu. Dan masih banyak lagi, Mbak, gitu. Karena kalau mau lebih tahu tentang mata kuliah administrasi perkantoran bisa langsung ke kampus kami aja, langsung ke prodi administrasi perkantoran seperti itu. Tadi kan saya dengar manajemen perkantoran, boleh dijabarkan sedikit Pak, itu tuh mempelajari tentang apa? Ya, jadi manajemen perkantoran itu kita mengelola dan memanage perkantoran. Jadi kita bagaimana cara memanage perkantoran, terus bagaimana memanage sumber daya manusianya yang ada di perkantoran seperti itu agar mencapai suatu goal dari perusahaan dan sebagainya. Terus, ya itu gambarannya tentang dunia perkantoran. Nah, tadi kan saya juga dengar sedikit tentang kesekretariatan dan juga manajemen kearsipan. Betul. Itu juga boleh dijabarkan sedikit ya biar mungkin teman-teman biar lebih tahu. Ya, jadi kesekretariatan kita akan mempelajari tentang bagaimana menjadi profesional sebagai sekretaris. Ya, sekretaris, baik sekretaris perusahaan atau sekretaris organisasi kita akan pelajari seperti itu. Terus kita juga di dalam sekretaris itu kita akan belajar bagaimana cara membuat korespondensi, termasuk sama yang manajemen kearsipan. Kita akan mengelola dan manage arsip seperti itu. Jadi dari mulai penciptaan arsip sampai ke pemusnahan arsip seperti itu. Kita akan banyak karena di program studi administrasi perkantoran ini kita memiliki visi untuk menghasilkan atau menciptakan lulusan administrasi yang profesional dan berjiwa entrepreneur seperti itu. Oh, menyinggung soal entrepreneur tadi juga di mata kuliahnya juga ada ya Pak? Betul. Kewirausahaan. Ada kewirausahaan juga, Mbak. Berarti nanti prospek kerjanya itu nggak hanya tentang di kantor aja gitu ya, tapi juga dikenalkan tentang dunia kewirausahaan. Betul sekali, Mbak. Jadi di administrasi perkantoran itu selain kita belajar tadi tentang perkantoran, terus belajar tentang sekretaris, kearsipan, kita juga mempelajari tentang
kewirausahaan. Jadi kita mau nih mahasiswa-mahasiswa kita ini menjadi entrepreneur muda dan bisa menghasilkan karya, terus bisa membuka lapangan kerja baru seperti itu. Selain kewirausahaan, kita juga belajar tentang ini juga Mbak, ada manajemen pemasaran, terus sama simulasi bisnis. Jadi kita mempelajari tentang dunia pemasaran untuk teman-teman yang misalkan mau menjadi entrepreneur atau punya semangat untuk entrepreneur, kita akan menyediakan seperti itu. Jadi benar-benar dibekali ya di sini. Betul. Kita membekali kita selama 6 semester kita akan membekali teman-teman mahasiswa kita untuk wirausaha seperti itu. Itu gambarannya, Mbak. Untuk tadi kan kita menyinggung soal prospek yang kewirausahaan. Betul. Untuk yang di dunia perkantoran itu prospeknya apa aja ya yang bisa diduduki oleh lulusan perkantoran seperti itu? Jadi prospek karir di D3 Administrasi Perkantoran Politeknik Pusmanu itu sangat luas sekali, Mbak. Kita fokus ke administrasi yang profesional. Untuk di kantor bisa kita masuk ke dalam staf HRD, terus staf marketing, terus front office itu bisa juga. Terus ada juga yang mengelola arsip, itu juga kita bisa menjadi bagian di dalam organisasi tersebut. Jadi luas ya Pak? Sangat luas sekali Mbak. Jadi kita mahasiswa-mahasiswa kita itu sudah paham tentang administrasi secara profesional seperti itu. Udah ngobrol banyak ya Pak tentang prodi administrasi perkantoran ini. Sedihnya udah di penghujung acara nih. Terima kasih buat Pak Arya Mulya Pradana yang udah menyempatkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Dan jangan khawatir ya teman-teman, kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Mungkin itu aja ya Pak dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan juga, dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga kita dan seluruh tim mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.